Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Ta'lim Darul Barokah, juga pimpinan Grand Zamzam Khalifah Asiatul and Travel, Ibu Hajah Salma Hasan beserta Bapak Haji Jamil dan seluruh keluarga besarnya. Yang kami hormati Ibu Ustazah Rosalina Salat yang tadi pernah menyampaikan sambutan di hadapan kita. Mudah-mudahan beliau menjadi keturunan ya dari ibundanya yang alhamdulillah informasinya saat ini di tempat tinggalnya beliau juga punya majelis taklim dan pimpinannya juga. Mudah-mudahan kita khusus dakwah di Asuriania PPL. Oh ya, khusus dakwah di Asuriania PPL ya. Oh, Abang Suryani Tauhid berarti ya. Iya. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Hasan dari Jakarta, Ibu Ustazah Musnah, iya, almarhum Ibu Hajah Masnah beserta keluarga besarnya dari Jakarta, dari Depok, juga ibu-ibu ustazah lainnya yang mohon maaf nggak disebutkan semuanya karena waktu walaupun tidak kami sebutkan tidak akan mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, saat ini kita sama-sama tahu saudara-saudara kita, orang tua kita, keluarga kita yang sedang melaksanakan ibadah haji sudah mulai mempersiapkan diri kembali ke tanah air untuk pulang. Yang gelombang pertama sudah pulang lebih dahulu mulai dari hari Minggu yang lalu. Kemudian gelombang kedua mulai pulang sekarang, dan termasuk rombongan Yaping ya, yang saat ini katanya informasinya pulang pada hari ini. Besok ya? Besok sampainya. Ibu-ibu, bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, sebagian lagi masih ada di Masjid Nabawi Madinah menyelesaikan arba'in. Arba'in itu sholat 40 waktu, karena disediakan oleh pemerintah 8 hari, 8 kali 5 waktu sehari semalam, berarti sama dengan 40 waktu. Yang melakukan itu tanpa terhalang satu waktu pun, artinya bermakmum bersama imam Masjidil Haram, maka dia akan memperoleh pahala dijauhkan dari api neraka. Dijauhkan dari api neraka, dibebaskan dari siksa, dan terakhirnya dia dijauhkan dari sifat munafik, nifak. Munafik ibu ya, kita tahu munafik artinya tukang bohong ya bu ya. Jadi kasih pulang haji, pulang umrah masih bohong-bohong juga, luruskan lagi amalannya. Ibu-ibu, bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, setelah pelaksanaan ibadah haji selesai, bu, perhatikan, setelah selesai melaksanakan ibadah haji, dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Shihabuddin Ahmad
apa namanya, Salamah, kenal baca ingat, Ibnu Salamah Al-Qulyubi. Ada seorang ulama besar namanya Abdullah Al-Mubarak, ulama besar. Setelah selesai, dia istirahat di dalam Masjidil Haram, tertidur. Ketika dia istirahat, dia tertidur, bermimpi ada turun dua malaikat dari langit. Salah satu di antara keduanya saling berbincang-bincang dalam mimpinya. Mimpinya Syekh Abdurrahman Abdullah Al-Mubarak. Dua malaikat berbincang-bincang, nanya salah satu di antara keduanya, ada berapa banyak orang yang berangkat haji tahun ini? Kata malaikat yang satu jawab, 600. Berapa banyak yang diterima di antara mereka? Wah, satu pun nggak ada. Begitu mendengar itu, Syekh Abdurrahman Al-Mubarak ini nangis dalam mimpinya. Dengerin dulu ceritanya. Nangis dalam mimpinya, terseduh-seduh, ya Allah, kasihan amat. Semua jamaah haji itu yang datang dari berbagai macam negara, ada yang lewat pesawat, lewat udara, lewat darat, laut, ada yang berjalan kaki dengan penuh kepanasan di padang pasir yang luas. Sia-siakan mereka dalam benak pikirannya, itu dalam mimpinya. Tapi dalam mimpi dia mendengarkan percakapan dua malaikat itu. Tapi ada seorang namanya Ali Al-Muwaffaq. Dia kagak berangkat haji, tapi hajinya dia itu makbul dan mabrur. Gara-gara dia tuh, semua orang yang 600.000 diterima hajinya dalam mimpinya. Akhirnya seketika itu juga dia bangun, karena disebut namanya Ali Al-Muwaffaq. Ternyata dia itu adalah seorang tukang sol sepatu dari kota Damaskus. Begitu dia selesai bangun tidur, dia merenung. Orang-orang pada kembali ke tanah airnya masing-masing, dia gak kembali. Langsung dia cari namanya Ali Al-Muwaffaq, tukang sol sepatu di kota Damaskus, sesuai dengan petunjuk malaikat yang diperbincangkan tadi. Ya, orang-orang pulang ke kampung, dia maka ada pulang ke Damaskus. Dia cari itu, namanya Ali Al-Muwaffaq, tukang sol sepatu. Singkat cerita, begitu dia sampai ke daerah Damaskus, Syria. Tahu Syria, Bu? Damaskus, tahu Damaskus? Ya, Syria. Ibu kota Damaskus, Syria. Nah, begitu dia sampai di daerah sana, dia tanya-tanya, kenalkah sama Ali Al-Muwaffaq, tukang sol sepatu? Wah, nggak tahu saya, Pak. Tanya lagi tukang sol sepatu yang lain. Begitu dia tanya lagi, ternyata ada, Pak. Dia adanya di pojok kota sana. Ali Al-Muwaffaq namanya, tukang sol sepatu. Disamperinlah Ali Al-Muwaffaq. Singkat cerita, ketemulah dengan Ali Al-Muwaffaq. Orangnya, pakaiannya culun, Bu, biasa aja, tidak ada keajaiban apa-apa. Namanya tukang sol sepatu. Ya kan, Ibu tahu sendiri tukang sol sepatu kayak apa. Begitu didatengin sama Abdurrahman Al-Mubarak itu, Anda yang bernama Ali Al-Muwaffaq? Betul, Tuan. Kenapa Anda mendapat haji mabrur, haji Anda diterima oleh Allah, padahal Anda tidak berangkat haji, kan? Tidak, Tuan. Bagaimana keadaan Anda sebenarnya? Apa yang Anda lakukan? Wah, saya nggak tahu, Tuan. Malaikat yang perbincangan tadi juga, kenapa bisa begitu? Itu bukan dapat. Coba ceritakan, bagaimana kehidupanmu sebenarnya? Memang diceritakanlah, karena didesak terus untuk cerita. Ali Al-Muwaffaq cerita, memang saya sebenarnya tahun ini niat mau berangkat haji. Niat saya, uang saya udah terkumpul 350 dirham.
350 dirham, kalau sekarang berapa ya? Nggak tahu saya. Zaman dulu udah terkumpul 350 dirham. Saya udah ngumpulin bertahun-tahun dari hasil kerja saya sebagai tukang saus padu. Tapi Anda nggak berangkat kan? Nggak jadi berangkat saya. Kok bisa begitu? Ya udah. Bagaimana ceritanya sebenarnya? Ceritanya begini, istri saya lagi ngidam berat. Ibu paham kalau perempuan sudah ngidam itu apa aja pengen kan nggak? Iya. Yang nggak punya gini, pengen itu dia orang ngidam. Begitu bang sama suaminya ngomong, ini bau masakan nikmat banget, lezat banget bang. Tolong minta sedikit lah bang. Pakai bahasa kita deh supaya gampang. Akhirnya dia cari sumber bau masakan yang nikmat dan lezat itu. Karena baunya ketiup angin kan sampai. Nah, bau masakan enak, lezat kan. Kita punya itu. Dia tahu duluan, padahal belum lihat. Dia cari sumber bau itu. Ternyata ada dari sebubuk, dari bubuk yang hampir runtuh, bubuk yang reot, ada seorang janda punya anak 6. Tuh, tahu tuh anaknya banyak banget itu, anak apa 6? Janda anaknya 6 orang. Kemudian dia assalamualaikum, bu, bolehkah saya minta sedikit masakan ini yang lezat sekali? Istri saya lagi hamil berat bu. Dia tidak mohon-mohon sampai seperti setengah mengemis. Kalau belum dibayarin berapa duit ya bu? Istri saya lagi hamil. Dan kalau istri lagi tidak begitu, suami berupaya berusaha bagaimana caranya, apa yang dia minta penuhi ya. Ibu udah paham. Pak, maaf, daging ini halal buat saya, haram buat bapak. Loh, kenapa begitu? Bukan kita sama-sama muslim? Iya, sama-sama muslim. Pak, sudah 1 minggu ini saya tidak makan. Dan anak-anak saya melihat keledai mati, lalu saya sempok dagingnya, tahu sempok? Saya ambil dagingnya, saya masak. Oh, mendengar cerita itu, Ali Al-Muwaffaq nangis terseduh-seduh. Lalu dia pulanglah ke rumahnya. Begitu pulang ke rumahnya diceritakan sama istrinya pun juga nangis. Akhirnya istrinya buru-buru masak makanan yang enak dan lezat. Kemudian mendatangi lagi ibu yang ada di gubuk reot tadi yang 6 orang anaknya. Dia bawain makanan dan uang yang 350 dirham untuk berangkat haji tahun itu dia serahin semua sama ibu-ibu itu. Bu, ini masakan dari istri saya, ini uang 350 dirham, manfaatkanlah bu buat kehidupan ibu selanjutnya, buat usaha supaya besok ibu tidak kelaparan lagi. Nah, itulah sebabnya ternyata dia gagal berangkat haji karena uang hak berangkat hajinya diserahkan kepada orang yang sangat kelaparan. Makanya ibu-ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai kita punya tetangga lapar. Ya bu ya. Kenapa? Tahajud kita malam kita bisa tertolak di hadapan Allah. Hati-hati. Nah, itu dia amalannya seperti itu saja. Akhirnya gara-gara dia digelari hajinya makbul, diterima oleh Allah, diampuni segala dosa dan kesalahannya. Gara-gara dia yang 600.000 orang yang berangkat haji di Mekah diterima hajinya. Apa hikmah dari peristiwa ini, Bu? Nah, untuk menyandang gelar haji, Bu, ya Bu ya, banyak cara sebenarnya. Tapi kalau memang orang yang mampu, memang harus wajib haji. Ya kan? Apa kita sedekah aja? Sedekah boleh, karena memang sedekah itu amal ibadah yang sangat disenangi oleh Allah. Ya Bu, Nabi Musa itu udah pernah saya ceritakan, namanya disebut dalam Al-Quran 136, ada yang bilang 125, pendapat lain. Nabi Musa seorang nabi yang sering berkata-kata kepada Allah,
Nabi Musa, Nabi yang sering mendapat wahyu langsung tanpa melalui malaikat Jibril. Disebut apanya Kalimullah. Dan masuk juga kategori Nabi Ulul Azmi. Nabimu, dia pernah tanya kepada Allah, ya Allah, amal ibadah mana yang kau sukai? Apakah sholatku? Oh bukan, sholatku hanya untukmu. Dengan sholat membuatmu mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau masih sholat juga masih melakukan perbuatan yang keji dan munkar, berarti sholatnya belum benar. Logikanya kan begitu. Nabi Musa tanya lagi kepada Allah, ya Allah, apakah puasamu? Oh, bukan, puasamu hanya untukmu. Dengan puasa membuat hatimu apa-apa menjauhkan hawa nafsu, mencegah hawa nafsu. Apakah zikirmu ya Allah? Bukan, zikirmu hanya untukmu, karena zikir membuat hatimu menjadi tenang. Dan apa yang kau membuat engkau senang ya Allah? Ketika kau bersedekah, aku ada di sisi. Ketika kau memberi kepada orang-orang yang memang membutuhkan, aku ada di sisi. Seperti tadi, bagaimana mungkin kagak diterima hajinya karena uang rencana 350 dirham buat berangkat haji, malah dia gagal berangkat haji, malah memberikan kepada nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua. Kalau udah nenek-nenek mah pasti tua. Maksud saya begitu. Bukan untuk konten. Bukan saja sama dia. Nah kalau muda tuanya sama ya cerita ya. Ibu yang dirahmati Allah. Jadi banyak nilai-nilai haji yang ibu dapatkan, udah sering saya sampaikan. Ibu mau tidur aja bisa dapat nilai haji, betul nggak? Asal diamalkan, tapi tahu diamalin kagak. Yang sulit kan mengamalkannya. Ibu mau tidur baca surah Al-Ikhlas 3 kali sama dengan menghatamkan. Ibu baca salawat, para nabi akan memberikan syafaat. Ibu zikir istighfar, orang-orang mukmin semuanya akan mengampuni ibu. Ibu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu mendapat pahala haji dan umrah. Jadi intinya itu sebenarnya. Labbaik Allahumma labbaik, yang di Mekah itu yang dari kita semuanya semua. Intinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, amalkan Bu ya. Kadang-kadang mengaji kemana-mana, ya itu mah tetap aja lupa. Bukan orang sono, bukan orang sini, bukan. Gak sonoan. Tahu ilmunya, tapi lupa, kurang diamalkan. Banyak lagi pahala haji yang ibu bisa dapatkan habis sembahyang subuh. Sebelum subuh, salat apa namanya? Setelah subuh, suruh Isra. Ya, siapa orang yang sholat Isra 2 rakaat, ketika sampai waktunya Anda sholat 2 rakaat, atau Anda berzikir setelah sholat subuh, baca Quran waktu Isra Anda sholat 2 rakaat, Anda mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Ya Bu ya, kalau mau melaksanainnya. Apalagi sebelum subuhnya itu sholat sunat fajar atau sholat sunat qobliyah subuh. Kalau ibu lakukan itu, ibu akan dapat dunia dan isinya. Sholatul fajri khairun minar dunya wa ma fiha. Masya Allah, banyak amal ibadah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena waktu juga udah jam 4 asar belum ada yang pulangnya jauh, ya Bu ya. Iya, ini ada yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kisah tadi mengingatkan kita, mari kita banyak-banyak sedekah Bu ya. Karena ketika ibu bersedekah, malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti ya Allah apa yang Ibu Hajah Salma tadi berikan kepada ibu-ibu Timur, sudah diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak lagi. Itu malaikat tuh ngomong tuh. Tapi malaikat yang di sebelah kiri juga berdoa, Allahumma ati mumsikan talapa. Ya Allah, kepada orang-orang yang mumsik, bahil, bin pelit,
alias Kikir bin Merdin bin Butuh Gasiran bin Pantat Kuning bin minum es dulu. Berilah kerusakan dan kebinasaan di dalam harta mereka. Makanya ada aja cara kira-kira uangnya kuat tapi punya nilai paham. Kalau kayak tadi, ibu ketua Majelis Taklim Darul Barokah uangnya keluar dari manfaat. Senang dikasih duit, Bu? Senang? Senang Bang. Mau lagi? Mau lagi, Bu? Ya, hebatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini saja barangkali yang kami sampaikan karena waktu kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhiran aku lukum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.